Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagaimana kita maklumi bersama, ini adalah acara pembuka yang digagas oleh MDS Rijalul Ansor Kecamatan Bojongsari, yang insya Allah kedepannya akan dipatenkan menjadi pengajian rutin yang wajib diikuti oleh seluruh anggota Ansor Banser di Kecamatan Bojongsari, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan kita kaji adalah kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini memang saya yang pingin ya, saat itu perwakilan dari MDS ya, dalam hal ini Kang Hilmi ya, datang ke pesantren saya dan matur meminta kesediaan saya ya, dan tidak berpikir panjang, tidak ada lagi pertimbangan, kalau untuk NU saya maju terus ya, insya Allah ya, saya jabanin begitu Bang Joy ya, saya jabanin untuk NU, saya jabanin ya. Kemudian saya pribadi bertanya kepada Kang Hilmi, kira-kira ngaji kitabnya apa ya. Jadi Kang Hilmi juga belum ada jawaban saat itu, ya terserah ya katanya begitu ya. Ya udah saya tawarkan kitab ini, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Bukan tanpa alasan ya, mengapa saya memilih untuk kita sama-sama mengkaji kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ya, sejata barukan kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau adalah Rais Akbar saat itu ya, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yang kini kita tengah berjuang di dalamnya ya, melalui organisasi Ansornya dan juga Rijalul Ansornya. Karenanya perlu dan penting bagi kita semua untuk tabarukan, ngalap berkah kepada Mbah Hasyim ya. Dengan cara apa? Biasanya kita tabarukannya itu dengan cara tawasulan gitu ya. Nah, kita tingkatin lagi levelnya ya, bukan hanya sekedar dengan tawasul kita kirim hadiah kepada Mbah Hasyim. Nah, sekarang kita tambah dengan mengkaji salah satu karya Mbah Hasyim. Kenapa saya bilang salah satu? Karena sebenarnya karya beliau itu banyak ya, lebih kurang ada 21 kitab yang pernah dikarang oleh Hadratus Syekh ya, Hasyim Asy'ari, 21 kitab. Nah, kalau pengajian MDS kota itu ya, kemarin di Kiai Pajari itu kan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Itu pun sama, salah satu karya dari Mbah Hasyim. Nah, sekarang yang kita kaji adalah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Kalau Adabul Alim wal Muta'alim udah itu ya, digarap oleh Ansor atau Rijalul Ansor kota ya. Khusus untuk kita di Bojongsari ini sama-sama kita mengkaji. Saya bukan ngajarin, konteksnya ini bukan sedang ngajar, bukan. Kita nanti diskusi aja ya. Kita diskusi, kita bercerita, kita belajar bersama ya tentang konsep aswaja menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang mana beliau tuangkan semua konsepnya itu dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini saya akan memberikan prolog dulu ya, sebelum kita lanjut nanti untuk mengkaji kitabnya. Dan perlu untuk saya sampaikan juga nanti insya Allah metode mengaji kita itu ya. Kita pertama akan memanai kitab ini ala pesantren ya. Saat itu saya sampaikan ke Kang Hilmi, saya ngajinya nggak mau jiping, nggak mau ngaji kuping, karena yang ngajinya ini adalah para muharrik, para penggerak Nahdlatul Ulama yang ada di Ansor ya. Itu mau nggak mau harus ada kitabnya, megang kitab ya, dan melihat kitabnya, mau paham mau kagak, bisa bacanya atau kagak, yang penting pegang kitab ya gitu ya, biar jelas ada buku panduannya ya. Ya
jangan sampai seperti pengajian-pengajian di lingkungan seperti pada umumnya itu kan jiping, ngaji kuping kan begitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya itu ya, kita ngajinya pakai kitab. Ya. Dan yang bawa kitab bukan hanya saya, ya, tapi semuanya pegang. Alhamdulillah sudah ada, ya, sudah ada. Ya. Mungkin ada yang mensponsori ini ya, mudah-mudahan berkah. Ya, fi dunya wal akhirah. Ya. Nanti kita Nasihul Ibad ya, yang kedua ya. Nah, itu pun sama, alhamdulillah sudah ada kitabnya. Nah, jadi kembali lagi, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini dan seluruh kitab-kitab karya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ya, dikodifikasi dan dikumpulkan oleh cucunya yang bernama Gus Isom Halik, ya, Allah yarham, sudah almarhum beliau. Gus Isom Halik, beliau adalah cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, dari putrinya Mbah Hashim yang bernama Khadijah Hashim, ya, punya putra namanya Gus Isom Halik. Beliau wafat di usia muda dan hanya meninggalkan 2 orang anak itu, ya, laki-laki keduanya. Dan saat beliau wafat itu langsung diimami oleh Gus Dur saat itu jenazahnya. Dan beliaulah yang mengumpulkan kitab Mbah Hashim. Ya, mungkin syariatnya tanpa beliau itu kitab Mbah Hashim itu tidak akan tidak akan terkodifikasi dengan baik. Yang ada di hadapan saya ini kitab tebal ini kumpulan dari seluruh karya Mbah Hashim. Adapun yang dipegang oleh sahabat-sahabat itu ya hanya kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang saya pegang kitab tebal ini kumpulan dari seluruh kitab Mbah Hashim yang diberi nama Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi seluruh karya tulis dari Mbah Hashim dikumpulkan dalam kitab ini oleh cucunya sendiri, yaitu Gus Isom Halik. Nah, itu beliau yang mengumpulkan, yang besar jasanya ya dalam mengumpulkan kitab dari kakeknya. Ya, nah ini patut untuk kita syukuri. Nah, saat itu mungkin masih tercecer, ya, tidak belum terkodifikasi dengan rapi, belum disatukan seperti ini. Sekarang alhamdulillah wasilah beliau, nah karya-karya dari Mbah Hashim dapat kita pelajari bersama. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai mempelajari salah satu ya, karya. Saya bahkan menyebutnya sebagai masterpiece daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Dari sekian banyak karya tulis atau kitab yang pernah dikarang oleh Mbah Hashim, mungkin kitab yang ada di hadapan kita yang akan kita kaji pada malam hari ini merupakan masterpiece ya dari karya Mbah Hashim, ya, yaitu kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu alasan pertama kita tabarukan kepada Mbah Hashim. Lalu kemudian ya, alasan yang kedua, mengapa kita penting mengkaji kitab ini? Ya. Karena kita itu di NU. Kita tahu dalam konun asasinya NU, ya kan, di ART-nya NU bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu ya adalah organisasi yang berideologikan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kita di NU ini menganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ditambahkan lagi An-Nahdiyah. Ya, kenapa ditambah An-Nahdiyah? Karena sekarang sudah banyak kelompok-kelompok atau sekte-sekte, firqah-firqah yang mengklaim dirinya juga sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, banyak orang-orang atau firqah-firqah yang memang sebenarnya berseberangan dengan kita, yang hari ini mereka pun dengan lantangnya ya menggaungkan bahwa mereka itu adalah golongan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang biasa kita menyebut mereka itu adalah golongan Wahabi, tapi mereka nggak mau disebut sebagai golongan Wahabi. Ya, mereka mau disebut ya itu ya golongan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja. Nah, ini adalah ya untuk memperkokoh akidah kita, ya, untuk memperkokoh kita dalam berjamaiyah ya di organisasi Nahdlatul Ulama atau di Ansor. Ya, karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai
landasan ideologis kita, sebagai manhajul fikri sekaligus pada saat yang bersamaan sebagai manhajul harokah. Manhajul fikir itu apa? Metode berpikir. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ajaran Aswaja itu sebagai metode berpikir kita sebagai jam'iyah, ya, sebagai orang-orang NU atau sebagai Nahdliyin. Ya, artinya pola pikir kita itu ya harus sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitupun dalam pergerakan, ya. Organisasi kita itu adalah organisasi pergerakan. Ya, maka kita butuh manhajul harokah. Ya, metode yang kita jadikan sebagai sebuah landasan untuk kita bergerak. Ya. Bergerak di NU itu, di NU dalam artian secara umum, baik di Ansor, di Muslimat, di Fatayat, dan seluruh Banom yang ada di bawah naungan NU, ya, itu harus bergerak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang lalu kemudian menjadi koridor kita dalam ber-NU. Ya, bahwa NU itu ya adalah organisasi yang berhaluan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu adalah harga mati kita, ya. Harga mati kita. Tidak bisa kita ber-NU lalu kemudian ya kita memilih firqoh atau sekte lain di luar Sunni, di luar Aswaja misalkan. Ya, boleh nggak misalkan orang-orang NU dalam akidahnya misalkan dia mengikuti Syiah, nggak bisa. Atau Mu'tazilah, nggak bisa. Atau misalkan NU rasa Wahabi, nggak bisa juga. Ya kan? Kalau sudah NU itu ya wajib dia harus apa? Ya wajib mengikuti ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, selamat datang ya, guru kami ya, Bapak Kiai Haji Saifuddin ya, El Curugi. Ahlan wa sahlan. Ya. Masyaallah. Tafadhal, Kiai. Baik. Oke, depan. Ampura saya duluan nih, lanjut ya. Suladab ini. Ya karena datangan duluan nih soalnya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah. Jadi, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita jadikan sebagai apa tadi? Manhajul fikri dan juga manhajul harokah. Ya. Bahkan secara lantang mantan ketua PBNU yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA, ya. Beliau itu memiliki sebuah konsepsi tentang Aswaja. Kata beliau, ya, Aswaja itu atau Ahli Sunnah wal Jamaah itu merupakan manhajul fikr, metodologi berpikir. Ya, dulu sempat terjadi polemik, ya. Awal-awal Ki Said itu pulang dari Saudi. Beliau itu S1, S2, S3 di Saudi beliau itu. Kemudian kembali ke tanah air, ya, dan saat itu memang beliau itu orang yang sangat aktif, proaktif, ya, ya aktivis, ya akademisi pula. Lalu kemudian beliau membuat sebuah kitab tentang Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah lintas historis. Ya. Salah satu dari apa yang beliau tuliskan di dalam bukunya itu adalah menyoroti konsepsi Aswajanya Mbah Hashim. Beliau sempat mengkritik konsepsi Aswajanya Mbah Hashim. Ya. Kalau konsepsi Aswaja Al-Sunnah wal Jamaah Mbah Hashim yang sebagaimana kita akan pelajari nanti ada di bab tertentu membahas tentang siapa sih sebenarnya golongan Al-Sunnah wal Jamaah itu. Ya kan, Mbah Hashim kan memberikan sebuah penjelasan yang disebut dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang di bidang fikih mengikuti salah satu dari madhab yang 4, ya, entah itu mengikuti madhabnya Imam siapa, Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Dalam bidang akidah mengikuti salah satu dari 2 imam, yaitu Imam Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, ya. Dan dalam bidang tasawuf itu mengikuti, ya, Imam Junaid al-Baghdadi dan juga siapa? Imam Al-Ghazali. Nah, ini oleh Ki Said sempat dikritik. Ya, kata Ki Said, ini dinamika ya. Di NU itu penuh dengan dinamika, baik dalam dinamika pemikiran maupun dalam dinamika pergerakan. Ya, nggak apa-apa. Sebagai sebuah jamiah yang paling besar bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Biasanya kalau orang banyak begitu.
ya akan penuh dengan intrik dan juga polemik, juga dinamika. Ini bagian daripada proses kita dalam ber-NU, dan itu udah biasa sepertinya. Ya Bang Joy, dalam ber-NU itu ada dinamika, itu sudah biasa. Ya, bayangkan coba, bayangkan Kiai Said mengkritik, ya, mengkritik dalam tanda kutip, bukan berarti beliau itu suul adab kepada siapa? Mbah Hashim. Tapi ini konteksnya ada ilmiah. Konteksnya konteks ilmiah, tapi ya biasa selalu terbawa emosi. Ya kan? Wah, emang ente siapa mengkritik Mbah Hashim dan sebagainya, gitulah, biasalah ya. Sempat saat itu juga ada dibuka debat terbuka itu ya. Nah, itu dikritisi oleh siapa? Kiai Said Kiai Said ya, Akil Siraj, bahwa yang diutarakan oleh Mbah Hashim itu bukan definisi. Ya. Atas dasar apa beliau mengkritik konsepsi Mbah Hashim? Ya, melalui perspektif mantik. Dalam ilmu mantik, perspektif mantik itu ketika membuat suatu definisi atau ta'rif itu harus jami'an wa mani'an. Ya, jami'an wa mani'an. Kalau bahasa Sulamul Munawwarah yang pernah saya kaji dalam kitab Sulamul Munawwarah, ya, Abdurrahman Al-Hadari itu, bahwa definisi itu harus mutorid dan munakis, harus mencakup ya keseluruhan afrod, dan jangan sampai ada hal-hal di luar itu masuk ke dalamnya. Dan kata Kiai Said bahwa konsepsi Mbah Hashim terkait dengan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak sesuai dengan panduan ilmu logika mantik dalam membuat sebuah definisi. Padahal kita paham sebenarnya maksud Mbah Hashim itu adalah agar ya kita semua orang Nahdliyin itu kan nggak semuanya intelek, ada ya orang-orang petani dan sebagainya paham, ya kan, untuk apa? Untuk disebutnya itu agar mempermudah ya pemahaman Nahdliyin terhadap konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Kan gampang kalau misalkan aswaja itu apa sih? Ya kalau fikih ngikutin salah satu madzhab yang 4. Enak gitu kan? Kalau dalam akidah tauhid mengikuti salah satu dari yang 2 imam. Dalam tasawuf mengikuti salah satu dari 2 imam. Enteng, gampang gitu kan? Ya, itu penyederhanaan konsep yang dilakukan oleh siapa? Mbah Hashim. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, ya kan, banyak juga lalu kemudian aktivis-aktivis NU yang bermunculan yang selalu menggunakan pendekatan ilmiah dalam berpikir misalkan, lalu kemudian itu menjadi sebuah sesuatu yang normal terjadi, akhirnya dikritislah konsep itu ya. Bisa kita baca itu di dalam buku Aswaja Lintas Historis karya dari Syekh Akil Siraj, kebetulan saya pernah baca itu. Kemudian ada juga Kontroversi Aswaja, kemudian ada juga karya beliau itu Tasawuf sebagai Kritik Sosial. Ya dulu saya di PMI bacanya itu gitu. Ya kan. Ya, ini senior cuman beda cabang aja. Kalau saya cabang Sukabumi, kalau Kiai Haji Saifuddin cabang Ciputat. Nah, lalu kemudian yang dipakai oleh PMI itu ya konsepsinya Kiai Said. Ya kan? PMI juga berpedoman ya yang menjadi landasan ideologisnya itu ya aswaja. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di PMI yang dijadikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikr. Ya, sebagai metodologi berfikir. Ya, dan juga sekaligus sebagai manhajul harokah, metodologi bergerak atau metodologi pergerakan. Jadi kita itu kalau ber-NU itu dalam berfikir, ya, kemudian dalam bergerak, kemudian amaliyah juga, itu semuanya jangan keluar dari koridor aswaja. Ya, jangan keluar dari koridor aswaja. Ya, itu harga mati itu nggak boleh itu. Ya, baik. Nah, nanti akan kita pahami lebih jauh lagi ya, terkait dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Karena inilah urgensi kita di Ansor ini, mengapa kita penting mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Mbah Hashim. Pertama, kita senjata barukan kepada Mbah Hashim. Kedua, ini memang kebutuhan kita dalam berorganisasi di NU, di Ansor, yang mana ideologi kita dalam berpikir dan bergerak itu adalah atas dasar ideologi apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu prolog ya. Baik. Nah, dan penting untuk kita ketahui bersama. Nah, kita tabarukan dulu, mulai ngelogat ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Ai nabtadi'u ta'lima hadzal kitab bismillah. Ya, nggak apa-apa ya pakai ala-ala pesantren, nggak apa-apa. Ini pesantren Ansor lah gitu ya. Nggak apa-apa bapak-bapak sekalian juga ya. Mungkin yang sudah pernah mondok ya udah nggak asing lagi dengan tradisi seperti ini. Ya. Kami memulai mengkaji kitab ini dengan menyebut nama Allah. Tadi saya awali nabtadi'u atau nabda'u ta'lima hadzal kitab bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kalau dalam perspektif nahwu sebagai muta'alaq dari huruf jar. Ya, dalam bismillah itu ada huruf ba ya. Ba itu adalah salah satu dari huruf jar. Harfu jarrin asliyin. Huruf jar asliyin itu kalau kata ahli nuhat ya malahu ma'nan wa yaftakiru ila muta'allaqin yata'allaqu bihi. Huruf jar yang memiliki makna dan membutuhkan muta'allaq. Muta'allaq itu ada kalimat yang dijadikan sebagai korelasi dari huruf jar itu. Nah, makanya begini, kok ujuk-ujuk menyebut nama Allah? Emang kita lagi ngapain? Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Konteksnya apa kita menyebut nama Allah? Betul nggak? Nah, konteks itulah yang disebut muta'allaq. Ya, dalam ilmu nahwu nih, gramatikal Arab. Nah, dan kebetulan huruf ba dalam lafadz bismillah adalah ba asliyah. Yang pernah belajar nahwu huruf jar itu kan terbagi tiga, ada huruf jar asliyah, ada huruf jar syibhuz zaidah, ada huruf jar zaidah. Kalau huruf jar asliyah itu malahu ma'nan wa yaftakiru ila muta'allaqin yata'allaqu bihi. Punya makna, punya arti dan memiliki kalimat yang menjadi muta'allaq ya, atau sambungan korelasi dengan huruf jar tersebut. Makanya tadi saya awali dengan nabda'u ta'lima hadzal kitab bismillahirrahmanirrahim. Paham, syukur nggak juga apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, ini itu khazanah keilmuan kita. Pesan mau diakui atau tidak, NU itu lahir dari pesantren. Ya, NU itu lahir dari pesantren. Oleh karenanya ya, tradisi turoth, tradisi kitab kuning ini sebenarnya ya bukan hanya milik pesantren, tapi juga harus menjadi milik kita sebagai sebuah jam'iyah. Ya, karena Nahdien itu tidak semuanya memiliki latar belakang yang sama dari pondok pesantren, ya kan? Oleh karenanya ini penting untuk diutarakan, kajian-kajian seperti ini diadakan agar ya Nahdien, apalagi pengurus NU beserta banomnya yang tidak memiliki basic pesantren itu ya harus mulai diperkenalkan dengan tradisi kitab kuning. Karena walau bagaimanapun NU itu terlahir dari pesantren. Ya, dan kajian kitab kuning itu adalah bagian yang integral dari pesantren itu. Ya kan? Karenanya begini, di NU kita kan mengenal sebuah adigium, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Gitu. Menjaga tradisi lama yang memang masih relevan dan masih dianggap baik, sekaligus wal akhdhu ya bil jadil aslah. Kita beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan modernitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan modernisasi. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan apa yang menjadi koridor kita dalam berjam'iyah, yaitu aswaja, ya monggo ambil. Boleh nggak? Boleh. Ya, artinya begini, NU itu sebenarnya fleksibel itu. Ya, orang bilang NU itu katanya kuno, tradisional. Iya sih, memang awal keberangkatannya demikian. Karena yang modern diambil sama Muhammadiyah. Ya itu bagi-bagilah, ya seguru seilmu. Mbah Hashim dengan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu seguru seilmu. Ya, kalau Kiai Ahmad Dahlan, ya itu beliau mengambil segmentasi masyarakat kota. Ya, kalau Mbah Hashim ya segmentasi masyarakat desa, tradisional, pesantren. Ya udah. Akhirnya image itu selalu melekat di NU, tapi kan terus mengalami perkembangan dan dinamika di NU itu sampai hari ini, dan kita harus membuka diri sebagai sebuah jam'iyah, sebagai Nahdien, orang-orang NU harus membuka diri. Ya. Nah,
dengan tetap menjaga moto itu, al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih. Boleh kita maju, silahkan, menyesuaikan dengan apa? Modernitas, pengembangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, silahkan. Ya, bahkan itu perlu kita untuk mengikuti arus itu. Tapi di sisi lain kita tetap berpegang teguh ya terhadap apa yang selama ini sudah menjadi bagian yang integral yang menjadi tradisi dan membudaya di kalangan NU. Di antaranya adalah ya ini kitab kuning. Ada istilah lain yang dulu digaungkan ya, nataqaddam duna an natakhalla anit turath. Itu yang jadi di status saya itu. Nataqaddam, kita maju. Duna an natakhalla anit turath. Tanpa kita apa? Meninggalkan tradisi turath. Turath itu apa? Tradisi kitab kuning. Peradaban Islam itu didirikan atas dasar tradisi turath. Tradisi kitab kuning. Bahkan peradaban dunia orang-orang barat saat itu yang tersadarkan berkat karya-karya para ulama-ulama kita saat itu. Karena tradisi turath ini, tradisi menulis kitab. Ya. Saat itu Islam sedang berjaya, di sisi lain pada saat yang bersamaan Barat itu sedang mengalami dark age. Dark itu gelap, age itu masa. Dark age itu masa kegelapan. Ya kan? Orang PA semua dulu Barat itu. Ya, nggak kenal mandi, nggak punya sabun gitu. Ya kan? Sedangkan di dunia Islam itu sudah maju. Ya kan? Sudah berbicara tentang astronomi, geografi, biologi, kedokteran dan lain sebagainya itu. Kalau kita mau bernostalgia gitu kan. Ya, lalu kemudian ya mereka mulai belajar dari Islam. Artinya yang saya sampaikan ini memiliki landasan historis. Ya, bahwa bukan hanya peradaban Islam. Peradaban dunia itu berdiri di atas tradisi teks. Turath. Kuliah 2 SKS nih. Kan? Mohon maaf, guru. Masyaallah. Ya, kemana be ngomong bebas ngalor ngidul ngaji NU mah kan orang kelihat waktu ya. Kita mau beres jam 2 ayo, jam 1 juga ayo kan gitu. Ya iya, ngajinya juga kan sebulan sekali. Habis saya ada Kang Haji Saifuddin kan begitu. Ya iya, kalau belum beres jangan dulu pulang. Kayak dulu kan orang nonton golek itu kalau belum beres jangan dulu pulang, ntar diikutin sama Memedi. Ya kan, bagian me kalau belum beres nih ngaji, pulang diselentang sama Kiai Hasyim. Gitu ya. Nah, itu dia. Baik. Bismillah tadi. Jadi mutalaknya kita munculkan ya, nabda'u. Kami memulai mengkaji kitab ini bismillahi dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani. Rahman itu apa artinya? Al-mun'imu bijalailin ni'am. Ya. Biasanya kita mengartikan apa Ar-Rahman itu? Yang Maha Pengasih. Ar-Rahman itu artinya adalah Allah yang memberikan nikmat ya, kepada seluruh makhluknya di dunia. Tanpa memandang bulu, mau mukmin, mau kafir, mau manusia, mau hewan dikasih nikmat semuanya. Benar nggak? Itu dengan sifat Rahmannya Allah. Al-mun'imu bijalailin ni'am. Itu makna Ar-Rahman. Ya, sifatnya Allah Ar-Rahim. Biasanya kita mengartikan apa? Yang Maha Penyayang. Maknanya apa? Al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Allah yang memberikan nikmat ya, khusus ya, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman nanti di akhirat. Ya. Jadi di akhirat itu orang-orang kafir tidak akan mendapatkan rahimnya Allah. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu hanya mendapatkan rahmannya Allah di dunia. Tapi mohon maaf nanti di akhirat mereka itu tidak akan mendapatkan rahimnya Allah. Mereka akan hanya mendapatkan rahmannya Allah. Itu makna pesantren itu Ar-Rahman itu Al-Mun'im bijalailin ni'am, Ar-Rahim Al-Mun'im bitaqaiqiha. Baik. Ya. Belum kita bedah isinya nanti ya. Tadi kan cukup prolog lah gitu, prolog. Alhamdulillah, adapun segala jenis puji lillahi itu milik Allah. Logat. Alhamdulillah, adapun segala jenis puji lillahi itu milik Allah. Syukron, udah ada nama saya tuh. Ya. Syukron. Ya.
karena mensyukuri ala nawalihi, atas segala anugerahnya Allah. Nawalun itu anugerah. Syukron ini berterima kasih. Ini kedudukannya sebagai maf'ul li ajlih. Ya, kenapa kita memuji Allah? Syukron, karena arah-arah berterima kasih atas apa? Ala nawalihi, atas segala anugerahnya Allah. Nah, kalau di pesantren itu syukron itu tarkibul kalimahnya sebagai maf'ul li ajlih katanya. Sebagai sebuah argumentasi kenapa kita memuji Allah, ya karena kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya. Wassalatu, dan adapun rahmat Allah, wassalamu, dan salam sejahtera Allah, ala sayyidina, itu tetap atas junjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa ba'du, dan adapun setelah membaca bismillah, hamdalah, dan sholawat, itu artinya, ya, wa ba'du, ai wa ba'da, ya, basmalah wal hamdalah, ya, was sholawat, ya. Jadi mudhof ilaihnya dibuang, lafadz ba'da itu dan qobla itu, ya, ketika dia wajib idhofat. Ketika mudhof ilaihnya dibuang, maka hukumnya dia mabni dhammah, ya, mabni dhammah, ya. Fahadha, maka adapun ini yang hadir di dalam hati, kitabun, itu sebuah kitab. Kata Mbah Hashim nih, auda'tu, yang telah menitipkan siapa? Aku, fihi, di dalam kitab, syai'an, akan sesuatu, min hadithil mauta, dari cerita-cerita tentang kematian. Jadi bukan hanya membahas tentang apa konsepsi aswaja, tapi juga di dalamnya membahas tentang apa? Tentang kematian. Dan apalagi wa asyratis saati, dan tanda-tanda kiamat. Wa syai'an, dan suatu pembahasan atau sesuatu minal kalami, dari pembahasan atau ucapan atau paparan, ala bayani sunnati, atas penjelasan tentang konsepsi sunnah, wal bid'ati, dan bid'ah. Itu pasal pertama itu yang dibahas itu. Apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Ini nanti buatnya senjata kita untuk melawan wahaboy itu. Ya kan? Iya, sunnah dan bid'ah itu. Apa yang disebut dengan sunnah, apa yang disebut dengan bid'ah. Biar tahu, ya kan? Nah, biar tahu. Nanti dia akan dibahas. Itu pasal pertama itu, lihat aja di kitab ya. Faslun fi bayani sunnah wal bid'ah. Apa itu sunnah, lugotan wastilahan, apa itu bid'ah, lugotan wastilahan, dibahas semua. Insyaallah clear nanti. Ya, insyaallah walaupun sekelas Banser ya untuk Bujong Sari bisalah diajak berdebat mah kalau udah ngaji ini mah ya. Ya ini buat cepot. Ya kan? Nah, agak-agak dah pokoknya. Iya, jangan menang jogrogan doang gitu. Iya. Nah, dikit lagi. Wa syai'an, dan sesuatu, dan akan sesuatu. Syai' itu ada sesuatu. Minal ahadithi, dari beberapa hadis. Minil bayan. Ya. Ba'id wa bayin wa amtani fil amkina bimin wa qatati li ba'dil azmina. Apa itu Bang Cek? Bukan selawatan, itu bait alfiyah Bang Cek. Di antara makna min itu lil bayan, untuk menjelaskan. Ya, bisa maknanya lil ibtida, dari. Bisa maknanya min itu sababiyah, bisa maknanya min itu adalah apa tadi? Lil bayan, ya. Menjelaskan syai'an, apa yang dimaksud sesuatu itu, minal ahadithi, tegasnya dari beberapa hadis. Biqasdin nasihati, dengan tujuan memberikan nasihat.
Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah. Al-Karimi, yang maha mulia. Siapa Allah? Amuddu, madda yamuddu maddan. Ya, Abu Ustadz Ari, ini fi'il bina mudho'af namanya. Asal dari madda itu apa Ustadz ilmi? Madada ala wazni fa'ala, ya kan? Karena ada dua huruf yang sejenis, maka harus diidgomkan. Ya, kalau di i'lal itu ya, i'lalnya idgom. Ya, nggak boleh dibaca madada atau madada. Nah, maka harus ditasydid. Namanya fi'il bina mudho'af. Nah, amuddu, madda itu kan memanjangkan, tapi ini apa, kalau mengangkat tangan itu apa? Menengadahkan atau apa nama bahasanya? Menengadahkan aku. Ya. Aku fal ibtihali. Ya. Akan tangan yang penuh dengan pengharapan kepada Allah. Ibtihal itu penuh pengharapan kepada Allah. Ya. Ayyan fa'a, semoga memberikan manfaat atau menjadikan manfaat Allah. Ini fa'ilnya itu dhamir mustatir jawazan takdiru huwa ya'udu ilallah. Fa'ilnya kembali ke Allah. Ya, ayyan fa'a, jangan dibaca ayyan fa'u karena diawali apa itu huruf amil nawasib. Ya. Fan nawasibu asyaratun. Bisa dari wahya anwalan wedan wakai wal mukai wal muljuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi au ah. Wa au. Ya, ayyan fa'a, semoga menjadikan manfaat. Siapa Allah? Bihi, ya, dengan kitab ini. Nah, hi-nya itu kembali ke kitab. Nafsi, kepada atau nafsi untuk diriku, kata Mbah Hashim. Wa amthali, dan untuk orang-orang yang sama sepertiku. Minal juhali, tegasnya dari orang-orang bodoh. Masya Allah. Ini ketawaduan Mbah Hashim itu. Ya, ketawaduan dari Mbah Hashim. Begitu ulama-ulama biasa, kalau ulama yang tenanan, ulama beneran itu selalu tawadu. Beliau itu ya menggolongkan dirinya termasuk ke dalam minal juhal. Padahal Masya Allah, min akabiril ulama, ya, ulama besar, hafal kutubus sittah beliau itu. Makanya diberikan julukan Hadratus Syekh. Kita hadis arba'in aja nggak hafal. Kan gitu. Arba'in Nawawi yang 40 ya. Apalagi kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi dan sebagainya. Luar biasa. Wa ayyaj'ala, dan semoga menjadikan. Siapa Allah? Siapanya jangan ditulis. Itu rumus itu kalau dalam memaknai kitab itu. Apa dan siapa itu pasti menanyakan fa'il. Setiap ada fi'il, ada pekerjaan, pasti ada fa'il yang mengerjakan. Wa ayyaj'ala, dan semoga menjadikan siapa Allah. Amali, akan perbuatanku ini. Khalison, itu yang tulus. Liwajhihi, karena zatnya Allah. Jangan dimaknai liwajhi karena wajahnya Allah, hati-hati. Ya. Nah, wajhullah itu bukan wajahnya Allah, hati-hati, jangan sampai kita meyakini bahwa Allah itu punya wajah. Ini masuk ke dalam kajian tauhid. Salah satu sifat yang wajib di Allah itu adalah apa? Allah itu mukhalafatuhu lil hawadithi, berbeda dengan makhluknya. Karenanya jangan pernah kita mengimajinasikan, berpikir di dalam alam imajiner kita bahwa Allah itu seperti hal manusia, punya pala, punya kaki, punya tangan dan lain sebagainya. Jangan. Adapun ayat-ayat yang memang misalkan menunjukkan bahwa Allah itu punya tangan, seperti ayat yadullahi fawqa aydihim di Al-Quran itu ada. Jangan dimaknai begini. Ulama itu berbeda pendapat dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat seperti ini. Lafaz yadun itu kan makna kamu siapa? Tangan. Yadun itu tangan. Tapi ketika disandarkan, diisnadkan kepada lafaz Allah yadullah, ya, ulama itu berbeda pendapat. Ada dua metode. Yang pertama namanya metode tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan keseluruhan maknanya kepada Allah. Jadi ini maknanya yadullah, adapun tangannya Allah yang hanya Allah yang tahu apa maksud tangan itu. Itu namanya metode tafwid. Agar kita tidak mentasbihkan Allah, tidak menyerupakan Allah dengan manusia. Ini orang penting yang ngaji Quran itu pakai guru. Kalau hanya bermodalkan terjemahan, insya Allah sesat.
Ya, tersesat di jalan yang benar. Mohon maaf Pak, sorry to say. Ya, belajar Al-Quran itu harus ada gurunya. Nggak bisa kita hanya mengandalkan terjemahan, apalagi kalau lebahan kita nemu ayat-ayat mutasyabihat kayak gitu. Ya, itu metode ulama yang pertama. Ketika ada ayat-ayat seperti itu, yadullah, adapun tangan Allah, tapi tangan yang seperti apa ya? Laisa kamitslihi syai'. Nggak tahu tangannya seperti apa ya. Yang pasti bukan seperti tangannya makhluk. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah, ada lagi ulama yang kedua dengan metode takwil. Ya, sarful labzi minal ma'nar roji ilal ma'nal marjuh, itu takwil. Artinya yadun itu tangan. Ya kan? Tapi ini nggak mungkin ya Allah itu punya tangan. Ini disebut sebagai kata metafors. Majaz metafora. Maka dialihkanlah maknanya. Apa yang identik dengan tangan? Kekuasaan. Seperti negara Indonesia ada di tangan Jokowi misalkan. Dan sebenarnya di tangan Prabowo. Bukan begitu aja nih ya. Ya kan? Ya di Depok. Tadi sangka kampanye tuh live tuh. Soalnya kecuali kalau udah dapat apa-apa. Nggak ngaji ya. Tuh, Amsya kaki. Tuh. Jadi dialihkan maknanya. Yadun itu memang makna kamusnya adalah tangan, tapi tidak mungkin ini dimaknai tangan kan disandarkan ke Allah, dan Allah tidak mungkin punya tangan. Maka dimaknai dengan makna yang lain yang identik dengan tangan, apa? Kekuasaan. Artinya jadi yadullahi fauqa aidihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Iya. Nah, dan masih banyak lagi tuh ayat-ayat kayak gitu di Al-Quran. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa misalkan. Allah yang Maha Rahman 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa, bersemayam muncang-muncang angge. Ya, kalau sama kita mah ya, kalau sama Wahabi ya benar-benar duduk mananya istawa. Kalau orang-orang Wahabi itu tidak menerima metode takwil, nggak bisa dia. Ya pokoknya apa adanya. Makanya mereka itu disebut dengan golongan tekstualis. Ya, golongan tekstualis. Ya udah katanya begitu ya begitu. Kalau kita kan enggak. Ya kan? Dan kita pun mengikuti metodologi yang diwariskan oleh para ulama-ulama. Dalam memaknai ayat-ayat seperti itu ya bisa dua metode, tafwid atau takwil. Kalau kita lebih memilih takwil. Istawa ya istaula. Artinya apa? Menguasai arasy. Kita tidak memaknai dengan semayam. Kalau semayam itu artinya duduk. Kalau duduk itu menetapkan pantat di atas tempat duduk ya. Berarti Allah punya pantat. Dan kalau Allah punya pantat, nggak mungkin ada pantat golar-goler. Pantat doang begitu. Pasti ada badannya. Ada tangan. Oh, berarti kan sama saja kita mentasbihkan Tuhan. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Coba ya. Nah itu dia. Nah, ini penting, ini tauhid itu penting. Itu konsepnya Asy'ari, bukan Bahasyim, bukan. Abu Musa al-Asy'ari. Yang 40 tahun Mu'tazilah beliau itu. Ya. Nah, gitu kan. Itu didikan Abu Ali al-Jubba'i itu. Ntar kita bahas itu. Nah, dikit lagi. Tadi dikit lagi. Kang Haji enggak apa-apa ya, elewan dikit ya. Pembukaan Kang Haji. Padahal lagi meriang begini mah hilang romannya. Iya tuh Pak, udah pakai air hangat ini. Gara-gara nonton Euro mulu nih. Ntar malam jagoan main Portugal. Jadi liwajihi itu bukan wajahnya Allah ya, jangan diartin wajahnya Allah. Ya. Liwajihi karena zatnya Allah. Al-Karimi yang maha mulia. Innahu sesungguhnya Allah Jawadun. Itu yang maha dermawan, mengikuti wazan fa'alun, sigatul mubalaghah. Fa'alun au mif'alun au fa'ilu, tuh kan. Jadi mengikuti wazan fa'alun. Raufun yang maha welas, rahimun lagi maha pengasih, welas asih. Wahada dan adapun ini awanus syuru'i, waktunya memulai. Awanun pakai hamzah itu masa waktunya, asyuru memulai, tandang tumandang kalau bahasa Sundanya.
fil maksudi, di dalam hal yang dituju, bi'aunil, apa bacanya itu? Bi'aunil, bukan mulki ya, bi'aunil maliki ya, dengan pertolongan Allah yang merajai, malik, al-ma'budi, zat yang disembah. Selesai muqaddimah. Muqaddimah dulu aja, namanya juga ini pembukaan kan, muqaddimah pengajian, maka ngaji juga muqaddimah ya Kang Haji ya, kalau gitu ya. Titikin di situ tuh, di bawahnya insya Allah nanti mudah-mudahan sehat panjang umur ya kan. Bulan depan kita mulai bahas pasal yang pertama, fi bayani sunnati wal bid'ah, biar kita tahu apa itu sunnah itu. Nanti sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah takrir, qauliyah, fi'liyah, takririyah, bid'ah juga nanti kita bahas. Banyak konsepsi ulama-ulama, saya udah cari dari beberapa literatur. Nanti konsep Ibnu Hajar di Fathul Bari, konsep ya siapa itu yang ngarang kitab Al-I'tisam tuh ada ya. Nanti kita bahas bid'ah syar'i, bid'ah lugawi, bid'ah fil aqidah, bid'ah fil adah, dan seterusnya nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan berkah manfaat sebagai prolog awal pengajian kita terhadap kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, dan benar-benar kita diaku sebagai santrinya Mbah Hashim, sekalipun kita belum pernah ngaji langsung kepada Mbah Hashim ya. Kita ini adalah santri-santri ideologis beliau ya kan, santri-santri ideologis beliau. Mudah-mudahan ya dengan pengajian ini kita semakin mantap di NU, pergerakan kita semakin mantap di Ansor, di MDS-nya, mudah-mudahan istiqomah semuanya, amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan di pembukaan MDS kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Setelah ini insyaallah nanti akan dilanjutkan kajian. Saya juga mau ngaji sama Kiai Haji Saifuddin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dari beliau, pasti lebih dalam lagi, lebih banyak lagi ilmu yang beliau sampaikan, berkah manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.